Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam pelajaran akidah akhlak dan fikih. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang pembahasan sholat. Untuk part 2 ini kita akan membahas rukun dan hikmah sholat. Berbicara tentang rukun sholat, berarti ini adalah sesuatu yang wajib di dalam sholat ataupun bagian yang penting di dalam sholat. Kalau misalnya tidak ada bagian tersebut, maka tidak terbangunlah yang namanya sholat. Berarti rukun di dalam sholat itu mesti dilakukan. Jikalau tidak dilakukan rukun-rukun tersebut, maka tidaklah sah sholatnya. Oke, baik, langsung saja. Apa saja rukun-rukun sholat? Rukun sholat itu ada 13. Dan dari ke-13 rukun tersebut, ini terbagi menjadi 3. Kalau misalnya kita katakan 13, wah banyak sekali, sulit untuk dihafal. Maka di sini kita bagi agar lebih mudah untuk menghafal dan memahaminya. Dari ke-13 rukun tersebut, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya rukun ucapan, yaitu ada 5. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir, dan salam. Berarti rukun yang kategorinya adalah ucapan, yaitu ucapan mulut, seperti takbiratul ihram diucapkan di mulut, membaca Al-Fatihah diucapkan di mulut, tasyahud akhir di mulut, salawat atas Nabi di dalam tasyahud akhir juga berupa ucapan, dan salam assalamualaikum juga berupa ucapan. Dan yang kedua rukun perbuatan. Ada 6, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk pada tasyahud akhir. Ini adalah rukun-rukun yang kategorinya adalah perbuatan. Hanya gerakan saja, tidak berbentuk ucapan. Dan yang ketiga yaitu rukun hati. Ada 1 yaitu niat. Karena rukun yang dilakukan di dalam hati tidak berbentuk ucapan, tidak juga berbentuk perbuatan, hanya dilakukan di dalam hati, itu hanya 1. Apa? Yaitu adalah niat. Lanjut ke rukun yang pertama. Apa rukun yang pertama? Yaitu rukun niat ataupun rukun yang ada di dalam hati. Kemarin kita sudah membahas di dalam wudu tentang pengertian niat, tempatnya niat, waktunya niat, dan juga syarat-syarat niat sudah dibahas di dalam pembahasan wudu.
Sekarang derajat niat di dalam sholat ataupun tingkat-tingkatan niat di dalam sholat. Berkaitan dengan derajat niat, sholat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Karena gunanya niat itu adalah salah satunya membedakan daripada derajat-derajatnya ibadah. Walaupun ibadah misalkan dalam dalam bentuk ibadahnya tersebut itu sama, tetapi dibedakan dengan yang namanya niat. Beda ibadah, beda niatnya. Bahkan di dalam satu ibadah itu dibedakan masing-masing di dalam derajat niatnya. Yang pertama, sholat fardu ataupun sholat wajib, seperti sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan seterusnya. Bagi orang yang ingin melakukan sholat fardu, setidaknya ada 3 komponen niat yang harus terpenuhi di dalam hati. Maka berupa apa yang pertama? Menyengaja menjalankan kegiatan ataupun qasdul fi'li. Bagi orang yang menjalankan sholat, dalam niat ia harus menyertakan kalimat usolli, ataupun artinya adalah saya sholat. Ini apabila sholatnya adalah kategorinya fardu ataupun sholat wajib. Ini untuk menegaskan bahwa ia sekarang sedang menjalankan ibadah sholat bukan yang lainnya. Kata usolli ataupun saya sholat wajib dilibatkan di dalam hati. Yang kedua, menjelaskan spesifikasi ibadah yang ia jalankan ataupun ta'yin. Spesifikasi ini merupakan pembeda antara sholat satu dengan yang lainnya. Misalkan zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Wajib dijelaskan di situ sholat apa, sholat zuhur, asar, ataupun maghrib di dalam niatnya. Yang ketiga, menjadi fardu khusus untuk ibadah sholat fardu. Komponen sholat yang tidak bisa ditinggal adalah menjelaskan bahwa musolli, orang yang menjalankan sholat, benar-benar dalam rangka melaksanakan fardu. Sehingga ia menyebut kalimat fardu ataupun fardon ketika di dalam niat. Apabila diilustrasikan secara keseluruhan, di hati orang yang menjalankan sholat fardu, maka minimal memuat untayan kalimat berikut. Contoh di dalam bahasa Indonesia adalah niat sholat zuhur. Usolli fardhoz zuhri. Ini niat yang paling minimalnya, yang paling wajibnya. Dia menyebutkan usolli fardhoz zuhri. Itu sholat zuhur. Berarti kalau sholat asar, usolli fardhol asri. Dia menyebutkan 3 komponen ketika sholatnya adalah sholat wajib. Yang pertama usolli, kedua fardho, yang ketiga zuhri. Usolli itu wajib disebutkan di dalam hati, yaitu maksud menjalankan kegiatan, yaitu adalah sholat. Fardho menyebutkan sholat tersebut adalah sholat wajib fardho. Yang ketiga az-zuhur, yaitu menjelaskan spesifikasi ibadah tersebut. Sholat zuhur, apakah sholat asar, ataupun sholat maghrib, dan seterusnya. Berarti dalam sholat wajib hanya menyebutkan wajib 3 komponen ini. Usolli fardhoz zuhri. Adapun melengkapi niat sholat seperti yang banyak dipakai seperti berikut ini, hukumnya adalah sunnah. Nah, ini sunnah saja selebihnya, seperti yang hafal ya, yang sering kita pakai setiap hari-harinya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya saya sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ini adalah sempurnanya niat, sempurna di dalam sholat fardu ataupun sholat wajib. Kedua, sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat sunnah qobliyah isya, dia akan memiliki waktu-waktunya sebelum melaksanakan ibadah sholat isya ataupun sholat duha. Waktunya yaitu dari terbitnya matahari sampai matahari itu berada di tengah-tengah ataupun matahari tergelincir dan sebagainya. Kalau misalnya sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat taraweh juga masuk, sholat tahajud waktu malam hari juga maksud yang memiliki daripada
waktu-waktu tertentu. Maka komponen niat minimal yang wajib dipenuhi pada salat ini adalah yang pertama menyengaja menjalankan kegiatan. Qasdul fi'li. Yang kedua menjelaskan spesifikasi ibadah yang ia jalankan ataupun ta'yin. Jadi orang yang sholat qobliyah zuhur atau tarawih misalnya minimal terbesit di hatinya dua susunan saja. Yang pertama qasdul fi'linya, yang kedua adalah menjelaskan spesifikasi ibadahnya. Contohnya di sini usollit tarawih, cukup niat sholat tarawih. Niat sholat sebelum zuhur ataupun qobliyah zuhur. Usolli qobliyataz zuhri, cukup di situ. Aku sholat qobliyah zuhur ataupun aku sholat tarawih. Terbesit di dalam hati, cukup. Ini kategorinya kalau misalnya sholat sunnah yang memiliki waktu. Dia wajib membesitkan niat tersebut usolli dan menjelaskan spesifikasi ibadah tersebut. Apakah sholat itu tersebut tarawih, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat tahajud, wajib dijelaskan spesifikasinya. Dan yang terakhir yaitu sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tidak terikat dengan waktu, sebab, ataupun yang lainnya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah saja. Maka dalam niat hanya perlu menyebutkan penyengajaan melaksanakan sholat saja. Qasdul fi'li. Sehingga apabila ada orang ingin sholat sunnah mutlak, andai saja hatinya bergerak membaca usolli saja tanpa tambahan kalimat apapun, sudah sah. Sholat sunnah mutlak ini kapan saja dikerjakan. Misalkan lagi kosong waktu pengen sholat, ya udah sholat aja. Usolli cukup. Sholat sunnah mutlak. Usolli dia cukup. Terbesit dalam hatinya kalimat usolli, saya sholat, maka sah sholatnya. Berarti kesimpulannya tidaklah wajib menambahkan di dalam niat, yaitu lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala ataupun mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ataupun menyebutkan rokaat seperti talata rokaatin, arba'a rokaatin, ataupun rokaataini. Akan tetapi semuanya itu sunnah penyempurna di dalam niat sholat. Yang wajibnya ketika sholat wajib usolli fardhu zuhri, sholat sunnah yang memiliki waktu usolli tarawih ataupun usolli qobliyatul zuhri. Ketika sholat sunnah mutlak cukup usolli saja. Selebihnya adalah sunnah seperti usolli fardhu zuhri, arba'a rakaatin sunnah, mustaqbilal kiblati adalah sunnah, adaan itu adalah sunnah, lillahi ta'ala juga membesitkannya hukumnya adalah sunnah. Rukun yang kedua yaitu adalah at-takbiratul ihram ataupun takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Yaitu ucapan Allahu Akbar. Artinya apa sih takbiratul ihram? Yaitu takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya takbir yang mengharamkan? Kenapa dinamakan takbir yang mengharamkan? Dinamakan takbir yang mengharamkan karena takbir ini mengharamkan apa-apa yang sebelumnya halal. Apa-apa yang sebelumnya halal. Ketika sudah takbiratul ihram, maka haram sesuatu yang sebelumnya halal. Contohnya apa? Makan. Sebelum takbiratul ihram, mengerjakan sholat, makan, hukumnya halal. Tetapi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak boleh haram makan. Kenapa? Batal sholatnya. Contohnya apalagi berbicara. Sebelum takbiratul ihram, boleh berbicara. Sampai mulut berbusa juga boleh. Tetapi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar maka haram untuk berbicara karena sholatnya akan batal kalau misalnya berbicara. Nah, di dalam takbiratul ihram ini terdapat syarat-syarat yang harus kalian perhatikan. Apa aja saja syarat-syarat takbiratul ihram? Yaitu yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufaha, mendengarkan mendengarkan diri sendiri di dalam huruf-hurufnya. Berarti Allahu Akbar. Ucapan takbiratul ihram kita harus terdengar diri kita sendiri. Kalau misalnya mengucapkan takbiratul ihram di dalam hati, nggak sah. Hukumnya sholatnya harus minimal terdengar diri sendiri. Ataupun hanya
mangap-mangap mulutnya saja tetapi tidak keluar suara sehingga dirinya saja tidak mendengar, maka tidak sah. Yang kedua yaitu antakuna halatul qiyami fil fardi. Adanya takbiratul ihram itu dikerjakan dalam keadaan berdiri pada sholat yang wajib. Takbiratul ihram kalau misalnya sholat tersebut sholat yang wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram tersebut menggunakan bahasa Arab. Syaratnya harus menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Ataupun bahasa Sunda. Allah Nu Agung. Ataupun bahasa Padang. Allah Nan Gadang. Allah, ataupun bahasa Inggris. Allah is the great. Nggak sah. Ataupun bahasa Betawi, Allah gede banget. Enggak sah, harus menggunakan bahasa Arab. Yang keempat ada tertib takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar, jangan dibalik Akbarullah, enggak sah, harus tertib. Yang kelima yaitu mengucapkan dengan lafaz jalalah, Allahu Akbar, harus dengan kalimat Allah, enggak boleh Ar-Rahim Akbar ataupun Ar-Rahman Akbar. Yang selanjutnya itu tidak memanjangkan hamzah jalalah. Allah harus pendek. Nggak boleh Allahu Akbar. Karena nantinya artinya kalau misalnya hamzah dipanjangkan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Wal'iyadzubillah. Kita masih seakan-akan meragukan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Yang selanjutnya itu syaratnya mengucapkan lafaz akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh lafaz yang lainnya. Yang selanjutnya itu nggak boleh memanjangkan huruf ba di kalimat akbar. Allahu Akbar, pendek, jangan Allahu Akbar. Nggak sah kalau misalnya mengucapkan ba-nya panjang. Allahu Akbar. Yang selanjutnya itu tidak mentasydidkan ba. Contohnya Allahu Akbar. Itu mentasydidkan ba, nggak boleh. Ba-nya harus tidak ditasydid. Allahu Akbar. Al-mualah bainahuma. Yang selanjutnya itu continue ataupun berkesinambungan dengan kalimat Allahu Akbar. Jangan Allah berapa menit kemudian baru Akbar. Nggak sah, harus berkesinambungan. Yang selanjutnya itu tidak menambahkan waw antara keduanya. Contoh Allahu Akbar ataupun Wallahu Akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak nih. Ketika azan, ketika takbiratul ihram, A-nya diganti wa. Allahu Akbar. Perhatikan, harus dengan hamzah A, bukan waw. Oke? Itu daripada syarat takbiratul ihram. Selanjutnya yaitu syarat yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada sholat yang wajib. Harus kalian catat di sini, berdiri itu wajib pada sholat yang kategorinya adalah sholat wajib. Maka apa? Enggak wajib berdiri bagi enggak wajib berdiri kalau misalnya sholatnya adalah sholat sunnah. Akan tetapi boleh duduk kalau misalnya sholat sunnah, tetapi mendapatkan setengah pahalanya. Kalau misalnya sholat sunnah dikerjakan dalam keadaan duduk, setengah pahalanya nggak sempurna. Dan begitu juga boleh terlentang. Boleh juga terlentang. Ataupun boleh juga berbaring. Akan tetapi pahalanya terus berkurang. Kalau misalnya dia duduk pahalanya setengah, dapatnya. Kalau misalnya terlentang pahalanya juga mendapatkan 1/4 saja. Terlentang ataupun terbaring, pahalanya yang harusnya mendapatkan 1/4 saja. Berarti kalau misalnya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah duha, ataupun sholat sunnah yang lainnya, boleh kalian kerjakan dalam keadaan duduk. Kalau misalnya lagi males, daripada nggak ada ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Sholat dalam keadaan duduk. Kalau misalnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib dia berdiri. Kapan boleh duduk di dalam sholat wajib? Yaitu tidaklah
boleh duduk di dalam sholat wajib kecuali kalau misalnya dia tidak mampu untuk berdiri. Ketidakmampuan untuk berdiri ini kayak gimana sih? Bukan hanya sakit dikit, sholat boleh, tahu-tahu boleh duduk. Enggak. Ada batasan-batasannya, yaitu orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholatnya. Contohnya apa? Yaitu sekiranya dia mendapatkan kesusahan yang sangat ketika sholat. Dia kerjakan dalam keadaan berdiri. Ataupun akan bertambah penyakitnya kalau misalnya sholat dia dalam keadaan berdiri. Ataupun lama sembuhnya kalau misalnya dikerjakan sholatnya dalam keadaan berdiri. Harus ada kesulitan yang tidak kuat untuk ditahan. Kalau misalnya masih kuat untuk ditahan, kerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Jangan cengeng. Tata cara sholat apabila tidak mampu untuk berdiri. Kalau misalnya dia nggak mampu berdiri gimana? Yusolli qa'iman munhaniyan. Maka dia sholat dalam keadaan condong ataupun dalam keadaan tidak tegak. Boleh dia membungkuk. Sholatnya dalam keadaan membungkuk. Dia nggak kuat untuk berdiri tegak, maka boleh membungkuk. Boleh juga seperti dalam keadaan hampir mendekati ruku. Boleh kalau misalnya nggak mampu berdiri tegak. Jadi kategorinya nggak langsung duduk ya, ketika tidak mampu berdiri nggak langsung duduk, tetapi ada proses-prosesnya. Kalau misalnya nggak bisa berdiri tegak, boleh dia bungkuk. Kalau misalnya nggak mampu untuk bungkuk, maka dia sholat berdiri di atas lututnya, nggak langsung duduk, berdiri dulu di atas lututnya. Kalau misalnya nggak mampu berdiri atas kedua kakinya, boleh dia berdiri di atas kedua lututnya ataupun berlutut. Kalau misalnya nggak mampu untuk berlutut, maka barulah dia sholat dalam keadaan duduk. Kalau misalnya nggak mampu untuk duduk, maka dia sholatnya dalam keadaan terlentang. Dalam keadaan terlentang menghadap ke kiblat. Maka afdolnya itu terlentang dengan sebelah kanan. Terlentang sebelah kanan, miring sebelah kanan mengarah kiblat. Kalau misalnya nggak mampu terlentang, maka dia sholat berbaring. Kepala tetap menghadap ke kiblat. Dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya, menggerakkan kepalanya ketika ruku dan juga sujud bagi orang yang sholatnya berbaring. Kalau misalnya nggak kuat untuk berbaring dengan menggerakkan kepalanya ketika ruku ataupun sujud, maka dia sholatnya dengan diajifanihi, dengan kelopak matanya. Badannya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Hanya dia mampu untuk mengedipkan matanya saja. Maka sholat dengan isyarat mengedipkan matanya. Ruku kedip, sujud juga kedip. Kalau misalnya nggak mampu juga, maka menjalankan rukun-rukun sholat dengan hatinya. Mata juga udah merem, udah setengah koma ataupun setengah sekarat. Sudah nggak bisa apa-apa. Hanya hatinya saja yang masih berjalan. Maka menjalankan sholat dengan hatinya. Kalau nggak bisa sholat juga, nggak mampu juga dengan hatinya, maka disolatkan. Tandanya sudah mokat. Sudah modal. Paham ya? Langsung. Selanjutnya yaitu yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah yaitu maka hukumnya wajib di setiap rokaat. Kalau misalnya rokaatnya ada 4, berarti 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Di sini baca Al-Fatihah wajib, baik sholatnya adalah fardu wajib ataupun sholatnya sunnah. Tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, baik imam ataupun makmum. Ketika makmum gimana? Kapan membacanya? Ketika setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, maka kita disitulah bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Jangan diam saja.
wajib makmum juga membaca surat Al-Fatihah ataupun orang yang sholat dalam keadaan sendiri. Baca Al-Fatihah bagi makmum bukan ketika imam membarengi imam baca surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Fatihah. Enggak, hukumnya makruh. Kalau membarengi kita membaca Al-Fatihah, imam juga baca surat Al-Fatihah, hukumnya makruh. Posisinya setelah imam baca Al-Fatihah, amin, barulah makmum baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah juga syarat-syaratnya harus memperhatikan daripada hurufnya, makrojnya, tasydidnya. Kalian harus pelajari juga bacaan kalian di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu mempengaruhi daripada sah ataupun tidak sah sholat kalian. Harus benar-benar tasydidnya, daripada tajwidnya, daripada makhrajnya harus benar-benar. Lalu bagaimana orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah? Contohnya orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang baru mempelajari syariat Islam. Kalau nggak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk mempelajari dan menghafalnya. Maka selama proses dia belajar, selama proses dia menghafal, di sini kalau misalnya dia belum bisa hafal, maka wajib dia menulisnya di dalam keras, kemudian dia membacanya. Dia tulis dalam kertas, dia baca ketika sholat. Boleh. Kalau misalnya nggak mampu juga karena dia nggak bisa baca, misalkan nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca Indonesia, misalkan, maka dia membaca 7 ayat yang nggak boleh kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. 7 ayat, boleh ngacak-ngacak. Misalkan, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Allahus samad, misalkan Maliki yaumiddin, ataupun Alif Lam Mim. Yang penting 7 ayat yang mana hurufnya tidak boleh kurang daripada huruf Al-Fatihah. Kalau misal nggak bisa membaca 7 ayat, Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi ayat yang lain, nggak ada ayat-ayat lagi yang dihafal misalkan, maka dia membaca 7 zikir. 7 zikir, misalkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, masya Allah. Misalkan seperti itu, 7 macam zikir. Kalau misalnya nggak mampu. Masih saja misalkan nggak mampu baca zikir, karena dia baru saja masuk Islam, nggak ada yang dia tahu daripada Islam. Maka dia berdiri dengan sekadar membaca surat Al-Fatihah. Berarti nggak baca apa-apa dia, hanya berdiri saja. Yang kelima yaitu rukuk. Rukuk. Setelah membaca surat pilihan, maka kita melaksanakan rukuk. Di dalam rukuk ini syaratnya yaitu harus tumakninah. Apa sih tumakninah? Sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Yaitu tetapnya diamnya anggota badan di posisinya dengan kadar subhanallah. Maka jangan terburu-buru. Sholat kayak orang cepat banget. Gerakannya itu the place. Misalkan gerakannya cepat. Di situ ke setiap rukun tidak harus tumakninah, diam dulu sejenak dengan kadar subhanallah, dan sempurnanya dengan mengucapkan subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, misalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud, ketika rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ataupun 5 kali ataupun sempurnanya 11 kali. Jangan terburu-buru. Kalau misal kurang daripada dengan kadar mengucapkan subhanallah, maka enggak sah sholatnya. Maksa kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala bawaannya buru-buru. Harusnya ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala maunya lama-lama. Kita ketemu orang kita cintai saja, bertemu pacar kita maunya lama-lama. Ketika ketemu Allah maunya cepat-cepat. Harus timbul rasa ketenangan di dalam sholat.
Yang selanjutnya yaitu i'tidal. Di dalam i'tidal juga wajib untuk tumak ninah ya. Di dalam i'tidal wajib tumak ninah. I'tidal termasuk daripada rukun sholat. Lanjut, singkat saja. Sujud dua kali. Yaitu sujud dua kali juga syaratnya tumak ninah. Dan syaratnya juga sujud dengan 7 anggota. Dengan jidat, dengan kedua tangan, dua telapak tangan, dua lutut, dan juga jari-jari daripada dua kaki. Harus menyentuh tuh daripada tempat sujud. Dan juga anggota-anggota sujud seperti jidat, telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki sunnah untuk dibuka, kecuali jidat. Jidat itu wajib dalam keadaan terbuka, nggak boleh ada yang menghalangi. Sekiranya kalau misal ada yang menghalangi jidat seperti peci yang ketutup terlalu bawah ataupun apapun, tidak sah sholatnya. Ataupun rambut semuanya yang menghalangi, rambutnya ketebalan menghalangi jidat untuk meletakkan di tempat sujud yang enggak sah, harus terbuka. Kalau misalnya hanya satu saja rambutnya tetap sah karena tidak menghalangi. Yang menghalangi kalau misalnya rambutnya banyak, menghalangi daripada menyentuhnya jidat ke tempat sujud, maka tidak sah, harus dalam keadaan terbuka jidat. Yang lain hukumnya sunnah. Seperti telapak tangan pakai kaos kaki boleh, pakai sarung tangan boleh sholatnya, tetapi makruh, tidak mendapatkan kesunahan. Lanjut, 8 yaitu duduk di antara dua sujud, yaitu bacaannya zikir rabbil firli warhamni wajiburun fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan paling sedikitnya, paling wajibnya itu diam dengan kadar subhanallah, tetapi tidak diperkenankan di dalam sholat itu diam, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita zikirkan, kita doakan di dalam sholat, kita pintakan di dalam sholat kita. Yang 9 yaitu tasyahud akhir. Yaitu paling sempurnanya tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal itu sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yaitu tasyahud akhir sebelum daripada salam. Oke, 10 yaitu duduk ketika tasyahud akhir. Nggak boleh tasyahud akhir dikerjakan dalam keadaan berdiri. Yang 11, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling sempurnanya yaitu dengan salawat Ibrahim, seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling sempurnanya. Paling sedikit, paling wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu setelah tasyahud akhir membaca sholawat ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingatkan, setiap rukun yang bentuknya adalah ucapan, wajib kita mendengarkan diri kita sendiri, terdengar kepada diri kuping kita sendiri. Kalau misalnya rukun yang berbentuk ucapan tidak terdengar oleh diri kita sendiri, maka tidak sah sholatnya. Rukun tersebut tidak dianggap. Yang ke-12 adalah as-salam ataupun salam. Dan salam di sini banyak syaratnya. Contohnya harus memakai alif lam, seperti assalamualaikum, nggak boleh salamun
alaikum. Ataupun nggak boleh assalamu alaihim. Ataupun nggak boleh assalamu alaika. Harus assalamu alaikum. Harus mualah, nggak boleh terpisah. Ataupun nggak boleh berhenti di pertengahan. Assalamu alaikum. Nggak boleh, ataupun nggak sah. Harus berkesinambungan. Ayakuna mustaqbilal kiblat bisodrihi, harus mengucap salam tersebut dalam keadaan kiblat. Hati-hati ketika mengucap salam, dadanya juga ngikut ke kanan, dadanya dan ngikut ke kiri, karena yang dianggap menghadap kiblat yaitu adalah dadanya. Yang nengok kanannya saja ataupun kirinya saja. Salam yang wajib itu salam yang pertama. Yang kedua adalah sunnah, hanya wajib berarti yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Dan harus salam tersebut menggunakan bahasa Arab, nggak boleh bahasa yang lainnya. Yang ke-13 yaitu tertib daripada masing-masing rukunnya. Bagaimana tertibnya? Yaitu Nabi yang menertibkan. Karena apa? Karena sahabat-sahabat melihat Nabi sholat, mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, ya tidak, semuanya tertib. Itu pada posisinya masing-masing. Oke, itulah ke-13 daripada rukun sholat. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Hikmah sholat. Lanjut, hikmah sholat. Ada banyak sekali hikmah yang tergantung di dalam sholat. Di antaranya seperti yang dirangkum oleh Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha dalam kitab Fikih Al-Manhaji ala Madhab Imam Syafi'i. Yaitu cetakan Surabaya Al-Fitrah tahun 2000, juz 1 halaman 98. Yang pertama, dalam sholat ada sujud. Sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang mutlak seputunya milik Allah. Di dalam sujud, maka posisi yang paling afdol di dalam sholat. Karena apa? Di situ bentuk penghambaan kita 100% kepada Allah. Kita mengaku menjadi hambanya Allah. Kita merendahkan diri kita. Kita menghinakan diri kita. Boleh di dunia kita punya jabatan. Boleh di dunia kita punya kekuasaan. Tetapi apa? Ketika ibadah, ketika menghadap Allah, kita tidaklah bermakna. Kitalah tidaklah bernilai. Kita hanyalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah adalah Sang Pencipta. Sujud satu-satunya adalah di dalam sholat. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa pada hakikat tiada yang mampu memberikan pertolongan kepada kita selain Allah. Yaitu kita sering membaca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Memang tidak ada di dunia ini yang memberi pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai perantara saja. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya yang menolong. Dan yang ketiga, sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertobat kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak. Karena as-sholatul maktubah baina as-sholah baina sholah mukaffiratun lima bainahuma. Sholat ketemu sholat itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kita punya sholat waktu zuhur, kita punya dosa. Ketika mengerjakan sholat asar, terhapus daripada dosa kita. Tetapi dosa-dosa yang kecil ya, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar itu harus dilakukan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kecil dihapus dengan melaksanakan sholat. Sungguh beruntungnya kita dengan melaksanakan sholat sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertobat di dalam sholat kita. Yang keempat, memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan syaitan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khalik yang maha menguasai.
Dengan melakukan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita sebagaimana tumbuhan kering yang segar kembali sesuai diguyur hujan. Berarti kalau misalnya kita sering meninggalkan sholat, iman kita semakin tipis. Seakan-akan kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewajibkan sholat, yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Perintah Allah saja dilanggar, apalagi perintah-perintah yang lainnya. Wal'iyadu billah. Banyak daripada hadis yang menjelaskan tentang bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Seperti man tarakas shalah wahidan muta'ammidan faqad kutibat babuhu finnar fulan bin fulan labudda min dukhuliha. Siapa orang yang meninggalkan sholat satu kali saja, sholat wajib satu kali saja dengan sengaja, nggak ada udzur syar'i, dengan sengaja dia meninggalkan sholat karena malas, maka namanya ditulis di pintu neraka seperti fulan, ini orang nih yang meninggalkan sholat wajib memasukinya. Lalu bagaimana kalau yang pernah meninggalkan sholat, maka kodok sholat yang pernah ditinggalkan. Insya Allah, Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita. Oke, demikian pemaparan tentang rukun dan hikmah sholat yang kami sampaikan dari berbagai sumber. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.